Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dengan mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan serta rahmat kepada kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu kajian Risalah Iman berkenaan dengan pentingnya mengakui nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam kajian Risalah Iman yang lalu saya pernah menyampaikan bagaimana waktu itu Nabi Sulaiman alaihissalam bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ilham, agar diberikan kekuatan, agar dirinya mampu menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya, dan juga nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tuanya. Kemudian juga Nabi Sulaiman berdoa agar dirinya diberikan kekuatan, diberikan ilham, supaya dia mampu untuk mengerjakan amal soleh, amal kebajikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang ketiga, dalam doa itu di Al-Quran surah An-Naml ayat 19, Nabi Sulaiman alaihissalam memohon kepada Allah supaya dia dijadikan di antara hamba-hamba Allah yang soleh. Dari muatan ataupun kandungan doa yang sangat luar biasa ini yang dimunajatkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam menunjukkan bahwa yang pertama pentingnya rasa syukur. Maka hadirin rahimakumullah, beliau ini ketika dianugerahkan nikmat berupa kekuasaan, kerajaan, maka apa yang disampaikan, yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman pada waktu itu, dan itu diabadikan dalam Al-Quran sebagai cerminan bagi kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Nabi Muhammad SAW, supaya kita juga mengakui bahwa segala kenikmatan, ragam kenikmatan yang Allah anugerahkan pada hakikatnya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam beliau mendapatkan anugerah berupa kekuasaan, kepemimpinan, maka kemudian beliau mengatakan, inna hadza min fadli rabbi. Sesungguhnya kekuasaan kerajaan ini adalah keutamaan anugerah daripada Tuhanku. Liyabluwani, untuk mengujiku, a'akfuru am ashkuru. Apakah aku termasuk orang yang kufur atau termasuk orang yang syukur? Jadi di sini dari ayat ini Nabi Sulaiman justru tidak hanya mengakui bahwa nikmat itu adalah pemberian daripada Allah. Beliau pun menyadari secara total bahwa itu juga merupakan sekaligus sebagai ujian, sebagai amanah, ujian daripada Allah. Bahkan ada satu hadis yang menyebutkan, para pemirsa yang dimuliakan Allah, setiap kenikmatan, walaupun nikmat itu berupa air minum ataupun buah kurma, itu semua kata Nabi akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi kalau nikmatnya sangat besar. Jadi dari kisah ini menunjukkan bahwa kenikmatan itu sebagai orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah harus mengakui bahwa kenikmatan itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dalam kisah yang sangat terkenal, dan ini juga pernah saya sampaikan, itu kisah Dzulkarnain, ketika beliau berhasil membangun sebuah benteng yang kokoh, yang kuat itu, sampai benteng yang kokoh, yang kuat itu tidak bisa dilubangi karena saking kuatnya benteng itu. Maka apa yang disampaikan, yang dikatakan oleh Dzulkarnain pada waktu itu sebagai orang yang soleh, katakanlah, yang Allah pilih, namanya diabadikan dalam Al-Quran, beliau mengatakan, inna hadza rahmatun min rabbi. Sesungguhnya benteng yang kokoh, yang kuat ini adalah rahmat daripada
Allah Subhanahu wa taala, rahmat daripada Tuhanku. Jadi pengakuan itu menjadi sangat penting. Termasuk para pemirsa RCTI TV yang dimuliakan Allah, kita merasa bangga, kita merasa senang. Bagaimana dengan para pendiri bangsa kita Indonesia ini, ya, yang belum lama kita rayakan, kita peringati hari kemerdekaan yang ke-75, ya. Ternyata para pendiri bangsa yang merumuskan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu betul-betul mereka itu menyadari, mereka memahami agama dengan baik, mereka memahami agama Islam dengan baik. Oleh sebab itu mereka mengatakan bahwa kemerdekaan yang dialami ataupun dirasakan oleh bangsa Indonesia itu pada hakikatnya juga merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kemudian diabadikan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 di alinea yang ketiga, ya, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Masya Allah. Jadi hadirin rahimakumullah, kita bersyukur ya sebagai bagian daripada elemen bangsa negara ini. Ternyata para pendiri bangsa kita ini menyadari ya bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75 ini juga merupakan bagian daripada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tadi sekaligus kemerdekaan ini juga sebagai ujian bagi kita semua. Apakah kita ya terutama para pemimpin yang diberikan amanah kekuasaan, amanah kepemimpinan, dimanapun levelnya, dari mulai RT sampai istana kepemimpinan negara, ya, apakah kufur atau syukur? Tentunya kita semua berharap agar semua level kepemimpinan nasional menjadi orang-orang yang bersyukur dengan betul-betul menjalankan amanah ya, kepemimpinannya ini dengan sebaik mungkin, ya, bertanggung jawab dan membawa bangsa dan negara ke arah yang lebih baik, ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana luasnya ataupun pentingnya ekspresi rasa syukur ini, ekspresi mengakui kenikmatan nikmat, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Saudara-saudaraku pemirsa RCTI TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sebagai orang mukmin yang tadi sudah diberikan nikmat yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu? Kalau kita melihat dalam Al-Qur'an surah An-Nahl, ya, mulai dari awal ayat pertama itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang ragam kenikmatan, dan itu sebagian saja, sebagian kenikmatan yang Allah jelaskan, yang Allah sebutkan kepada kita, mulai dari bagaimana hewan ternak yang Allah anugerahkan, kemudian turunnya air hujan, tumbuhnya berbagai tanaman dan juga buah-buahan, ada buah kurma, ada buah zaitun, ya, ada buah anggur dan macam-macam buah yang lainnya. Apalagi di negara kita Indonesia yang kaya raya ini, berbagai macam buah-buahan ada di negara kita, luar biasa. Ya, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di situ bagaimana beralihnya ya malam dan siang, ya. Kemudian adanya gunung-gunung yang dijadikan sebagai pasak agar bumi ini tidak bergoncang, dan adanya bintang sebagai petunjuk arah, ya. Ada matahari, ada bulan, ya. Yang kemudian dengan adanya bintang-bintang itu, para nelayan pun ataupun orang-orang yang melakukan perjalanan di laut mendapatkan arah dan mereka tidak tersesat. Itu semua adalah merupakan keagungan dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, setelah menyebutkan berbagai nikmat tersebut, lalu Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, ya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya, ya, di sini kata Allah, dan jika kamu wa in ta'uddu, dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, ya, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Artinya apa?
Karena tadi saking banyaknya nikmat Allah, kita juga tidak mampu menghitungnya. Nah, kalau kita tidak mampu menghitung berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, lebih-lebih mensyukurinya, kita juga tidak diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri semua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nah, tapi kemudian bagaimana kalau kita tidak mampu mensyukuri nikmat-nikmat itu? Maka kemudian dalam ayat yang disebutkan, innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah laghafur, benar-benar maha pengampun. Rahimun, Allah maha penyayang. Para pemirsa Al-Sinta TV yang dimuliakan Allah, saya telah membuat satu catatan kecil bagaimana tafsiran yang terkandung dari ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 18 ini, ya, bahwa ayat ini menunjukkan kepada kita sebetulnya kita ini tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah itu, termasuk juga mensyukurinya. Nah, maka di sini ada beberapa tafsiran, ya, yang dikemukakan oleh ahli tafsir, misalkan dalam tafsir Jalalain, ya, Syekh Imam As-Suyuti, beliau mengatakan maksud ayat tersebut adalah jika kalian tidak mampu menghitungnya, nikmat-nikmat Allah itu, lebih-lebih untuk mensyukuri semuanya. Nah, begitu. Namun kekurangan dan kedurhakaan kalian masih Allah maafkan bagi yang mau bertobat. Jadi kata-kata innallaha laghafurur rahim ini, kalau kita seorang hamba ini bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala, itu sebetulnya bukan karena kita banyak ibadahnya, banyak amal perbuatannya, tapi itu lebih kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan ampunan kepada kita. Allah telah menyayangi kita jika kita sungguh-sungguh bertobat. Oleh karenanya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendorong kita sebagai umatnya untuk banyak-banyak beristighfar. Ya. Bahkan Rasulullah, ya, setiap hari itu 70 kali, ya, ada yang mengatakan 73 kali beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kenapa ada nikmat-nikmat yang tidak kita syukuri. Ada nikmat-nikmat yang kita tidak sadar, ya. Kita tidak memanfaatkan nikmat itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kita sebagai orang mukmin, orang-orang yang beriman, harus mengakui betul bahwa kenikmatan itu adalah datang daripada Allah, dan kita harus sadar bahwa kita ternyata lemah untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah anugerahkan. Maka perbanyaklah taubat, berbanyaklah istighfar, dan terus kita optimis untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat kebajikan, menebarkan kedamaian, menebarkan manfaat untuk kita, keluarga kita, dan juga orang-orang yang ada di sekeliling kita sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadirin rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan tentang maksud ayat ini. Lalu kemudian bagaimana menurut Ibnu Katsir tentang tafsir surat An-Nahl ayat 18, maka kita akan mendengarkan penjelasan daripada Ibnu Katsir tersebut setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa Al-Sinta TV yang budiman, Ibnu Katsir berkenaan dengan Al-Quran surah An-Nahl ayat 18 mengatakan seperti ini, Allah benar-benar memaafkan kalian. Allah benar-benar mengampuni kalian. Jika kalian dituntut untuk mensyukuri semua nikmat yang Allah beri, tentu kalian tidak akan mampu mensyukurinya. Jika kalian diperintah untuk mensyukuri seluruh nikmat tersebut, tentu kalian tidak mampu dan bahkan enggan untuk bersyukur. Jika Allah mau menyiksa, tentu bisa, dan itu bukan tanda Allah itu zalim. Akan tetapi Allah masih memberikan ampunan dan memberikan kasih sayang kepada kalian. Allah mengampuni kesalahan yang banyak, lagi memaafkan bentuk syukur kalian yang sedikit itu. Oleh sebab itu hadir rahimakumullah, ya, seupaya mungkin kita untuk memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan memperkuat keimanan kita kepada Allah dengan terus istiqomah tadi,
ya doa-doa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman itu, ya itu hendaklah kita amalkan supaya kita betul-betul mampu mengerjakan amal kebajikan, amal kebaikan yang Allah ridhoi, apapun itu bentuknya, ya sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itulah sebagai bentuk rasa syukur, memperbanyak tadi, mengurangi ya kekurangan-kekurangan kita dalam mensyukuri segala nikmat yang telah Allah anugerahkan. Dan tentu harapan untuk menjadi orang yang menjadi golongan orang-orang yang soleh, min ibadikas solihin. Terus kita juga agar melafazkannya, ya, memohonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan menjadi orang-orang yang soleh itu berarti orang-orang yang baik adalah pertanda bahwa kita adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita harus mengakui kenikmatan ini sebagai anugerah? Karena manusia terkadang memiliki sifat keangkuhan, sifat sombong. Ketika mencapai keberhasilan, ketika manusia mendapatkan satu kenikmatan, mendapatkan rezeki, pekerjaan yang layak, yang baik, dia mendapatkan jabatan ataupun amanah kepemimpinan, dia mendapatkan keluarga ataupun pasangan yang baik, mendapatkan keluarga, mendapatkan rumah, harta, dan lain sebagainya. Terkadang kemudian berpikir seolah-olah ya, itu adalah jerih payahnya sendiri. Lalu kemudian dia lupa terhadap sang pemberi nikmat tersebut. Kalau Allah saja sudah lupa, bagaimana dengan orang-orang yang sebetulnya orang-orang itu terlibat juga dalam keberhasilan, dalam mendorong dirinya menjadi orang yang sukses, ya, dilupakan juga. Nah, dengan kita mengakui nikmat Allah, mudah-mudahan itu ya hal yang paling penting agar kita mengikis, menghilangkan sifat takabur, sifat keangkuhan, ya, sifat kesombongan yang itu adalah sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, gitu ya ayatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak suka kepada orang-orang yang angkuh, ya, orang-orang yang membanggakan diri. Nah, ketika kita mengakui keberhasilan itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah sebagai bentuk rasa syukur, ya, dan juga tanda sebagai seorang mukmin sejati. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di internal Muhammadiyah, ya, sebagai bagian daripada gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar, tentu saja banyak sekali amal usaha yang telah dicapai, dan banyak yang menilai bahwa Muhammadiyah mengalami kesuksesan, mengalami kemajuan. Dan jika itu memang terjadi, maka sebagai pengurus Muhammadiyah, sebagai pemimpin Muhammadiyah, sebagai anggota Muhammadiyah, hendaklah bertawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendah, karena pada hakikatnya kemajuan-kemajuan itu, keberhasilan-keberhasilan itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja itu semua adalah kenapa maju, tidak lain itu juga bagian daripada orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diniatkan semuanya berjuang untuk kemajuan Islam, kemuliaan Islam di bumi ini, ya. Maka ketika seseorang ataupun satu golongan berkomitmen, ya, untuk berdiri dan berjuang dalam satu kebajikan, untuk meninggikan agama Allah, untuk berdakwah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada orang ataupun organisasi tersebut. Maka disinilah kita juga harus mengakui, para pemirsa, terutama di kalangan internal warga Muhammadiyah, ya, bahwa semuanya itu adalah merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal yang juga penting untuk kita ketahui, para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan Allah, ya, kenapa kita mesti ada pengakuan tadi, ya, sekaligus juga memandang, meyakini bahwa selain adanya kenikmatan itu adalah pemberian daripada Allah, hal yang paling urgen yang harus kita yakini adalah itu semua juga merupakan menjadi ujian untuk kita semua, ya, amanah. Makanya kata Nabi Sulaiman itu, ya, ketika diberikan kekuasaan itu beliau mengatakan liyabluwani, ya, ya, inna hadza min fadli rabbi
liyabluwani, untuk mengujiku gitu. Untuk mengujiku. Apakah aku kufur atau aku bersyukur. Nah, jaminannya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, bagi orang-orang yang mampu mensyukuri nikmat Allah itu ya, dengan sebaik-baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa Allah akan memberikan nikmat dengan nikmat yang lebih banyak lagi. Allah akan menambah nikmat-nikmat itu. Allah akan menambah rezekinya. Tetapi kalau kufur, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, ya, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Jika kalian bersyukur atas segala nikmat yang telah aku berikan, niscaya kami akan tambah nikmat-nikmat itu. Ya. Tetapi kalau kalian kufur atas segala kenikmatan, maka ingatlah sesungguhnya azabku sangat pedih. Para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua termasuk di antara orang-orang yang cerdas dan pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan teruslah kita menggali, meningkatkan dan pengetahuan kita tentang agama. Kemudian teruslah kita bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Dan teruslah kita tidak bosan-bosan untuk menebarkan kebajikan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan seperti itulah mudah-mudahan menjadi bagian cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat, terutama bagi saya yang menyampaikan dan juga pada umumnya kepada hadirin sahabat El Sinta TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.